Assalamualaikum Asila. Waalaikumsalam. Gimana Asila kabarnya siang ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ini kalian kenapa pakai baju bebas sih? Karena itu kan Bu dari sekolah yang bilang soalnya mau dibagiin seragam baru. Terus nanti kita kumpul seragam lama, makanya kita pakai baju bebas. Biasanya sekolah kita tuh gitu ya dari sebelum-sebelumnya. Iya, Dan kalau ada baju lama dikembalikan, nanti sembari tunggu kalian pakai baju bebas. Baju bebas. Oke. Gimana Asila, ada yang mau diceritain kah? Ini hasilnya ingin cerita tentang keluarga sih di depannya. Sudah masih terlalu banyak. Saudara adik kakak sih di depannya. Jadi kan Asila punya kakak 3 laki-laki. Yang pertama itu udah lulus kuliah tapi masih nganggur gitu Bu. Yang kedua juga tuh lagi cari-cari kerja lah Bu. Yang ketiga masih SMA kelas 12. Terus singkat ceritanya kakak Asila yang pertama nih kayak cuman duduk di rumah gitu loh Bu, kayak gak ada usaha untuk cari penghasilan untuk bantu orang tua. Walaupun udah lulus, maksudnya kayak orang tua Asila udah berkurang bebannya, tapi kan semakin hari kita semakin susah hidupnya Bu. Jadi kayak bukan cuma mama sama bapak, apalagi mama sama bapak kan udah tambah usia, udah tua gitu kan Bu. Terus waktu Asila balik dari Ambon ke sini yang bulan Juni-Juli kemarin liburan Lebaran yang Juni-Juli ya semester itu kan Asila berangkatnya tuh siang ke bandara. yang berangkat ke bandara siang. Terus kebetulan itu tuh mau diantar sama bibi Asila juga. Ada dua bibi Asila sama rencananya tuh sama kakak Asila yang pertama ini loh Bu. Oke, dia yang mau bawa mobil kan? Kayak maksudnya dia yang mau nganterin, bukan? Iya, nganterin pakai motornya gitu Bu. Oh, oke. Dengan tujuan supaya nggak sewa mobil Iya, ya, iya. hemat gitu kan Iya. Bu. Terus pas hari maksudnya pas sebelum mau berangkatnya beberapa menit sebelum itu kayak kita kan juga lagi susah air gitu loh Bu, kayak air gak jalan, kayak kesumbat airnya, air Di apa sering kayak gitu? Di dekat rumah Asila tuh sering? Iya sering Bu, soalnya banyak banget yang itu mereka suntik-suntik air, kayak mereka nggak bayar air itu, kayak jalur air itu, tapi mereka suntik pipa untuk ke rumah mereka gitu. Ya, itu nggak boleh sebenarnya. Iya, terus sudah lah Bu, pas hari itu kan mamanya Asila tada ini loh Bu, ambil air hujan pakai ember, jadi kayak Tada tuh maksudnya gitu iya. ya. Terus Di bawah rumah? iya, pas juga kan lagi hujan waktu itu hari itu. Terus kakak Asila kan mau cuci kaki nih Bu pakai air itu. Iya, pakai air pertama ini mau cuci kaki. Terus kayak mama Asila kayak tegur bilang, kamu ini gak ambil air, gak pergi timba air gitu dari mana lagi ya, ya? dari mana cari usaha gitu untuk ambil air, tapi pakai air terus seharian kayak di kamar gitu. Tapi kayak dengan nada yang agak sedang gitu loh, kayak kasih peringatan marah gitu Bu. Belum terlalu marah tapi di tengah-tengah. Iya. Terus kakak Asya ini kayak tersinggung gitu, kayak mau cari di mana lagi. Tapi mama Asya langsung kayak makanya usaha gitu. Terus dari situlah kayak buat Asila hati sakit juga Bu. Kakaknya bilang gini, ya sudah kalau gitu aku nggak mau antar Asila, kalian antar sendiri aja. Oh, ibu orang ini ternyata ngantar Asila. Iya. Oke. Kayak soalnya kan mama Asila juga minta tolong ke kakak untuk antar dan sekalian untuk perpisahan. Padahal bukan Asila yang salah, tapi malah Asila yang nggak boleh dianterin. Iya. Jadi kayak nggak mau antar Asila gitu ya. Iya kayak mama. Kayak seakan-akan tuh buat susah mamanya Asila gitu loh Bu. Ya sudah kalau gitu aku nggak mau antar Asila,
mama kayak Oke, sedih sumpah kayak sedih, tapi mama nggak sedih sih Bu, kayak mama kayak sumpah ini padahal adik sendiri loh Bu. Terus kan Asyila tuh lagi chatan sama Jasmine teman Masih Asyila. ada tadi omongan obrolan itu. Dengar Bu, karena masih di dalam rumah. Terus Asyila di dalam kamar lagi sekalian siap-siap sama chat teman Asyila Jasmine untuk ke bandara sama-sama. Tiba-tiba dia bilang gitu kayak Asyila kayak sumpah ini padahal malam sebelumnya itu pas pergi ke Indomaret kan itu sempat beli jajan untuk Asyila di bandara kayak di pesawat gitu kan Bu. Sama kakak itu? Iya sama kakaknya kan pakai motor. Terus kayak Asyila beliin lah kayak untuk uang ongkos, tapi sebenarnya kan ya seharusnya kakaknya ikhlas santannya, tapi Asyila ya udah deh nggak apa-apa gitu Bu. Terus kayak Asyila kayak sudah tidak bisa berkata-kata juga. Biasanya lebih ke apa? Maksudnya lebih ke pertama kali kalau nggak ingat kesel, marah, sedih, Langsung kayak sedih gitu loh Bu. ada berkaca-kaca gitu. Ada Bu, bahkan kayak Asyila tuh orangnya tuh kayak yang diam. Iya. Kayak kalau lagi sedih atau marah tuh lebih pilih diam saja Bu. Dan kalau semakin banyak Asyila berbicara semakin cepat air mata Asyila turun. Tapi kalau bisa kita tanya sedihnya tuh sedih karena Asyila nggak dianterin atau sedih karena dia gitu ke mama, terus kaitannya sama dia belum cari kerja, itu jadi berkumpul kan semua itu. Iya Bu, semuanya campur aduk gitu loh Bu. Terus kayak sempat yang tadinya kakak Asyila yang ketiga itu mau ikut juga untuk antar, terus kayak dia nggak jadi antar gitu Bu. Terus ya sudahlah, Asyila pergi sama bibi Asyila aja sama mama. Gitu. Iya, sudah langsung ke bandara. Pas sepanjang perjalanan, bahkan masih di rumah pas bibi Asyila udah datang tuh Bu. Salah satu bibi Asyila tuh kayak marah ke dia gitu loh, kayak bilang kamu ini sudah tidak cari kerja, santai-santai di kamar, seharian di kamar, pas jam makan tinggal makan, mandi tinggal mandi, semua udah disediain, masa gitu aja tersinggung. Mas, Maaf, bibi Asyila itu tahu diceritakan mama sudah atau dia ada pada saat itu? diceritakan mama karena baru datang dan kebetulan kan bibinya Asyila itu sering datang ke rumah, terus lihat anaknya memang gitu kan Bu. Kayak langsung bibi Asyila gitu, pas itu langsung kayak Asyila dalam kamar sambil lihat HP kayak langsung menangis. Kenapa sih lihat apa yang Asyila di HP itu? Asyila kayak cuman buka-buka chat sama teman Asyila Jasmine Bu. Terus kayak Asyila sambil nangis, kayak udah nggak tahan gitu kan Bu. Terus kayak bibinya bibi Asyila yang satunya ini datang lihat ke Asyila, maksudnya lihat Asyila nangis, terus kayak bibi Asyila angkat dagu Asyila, terus kayak elus-elus gitu kan Bu. Terus kayak Asyila tambah nangis lagi Bu. Pasti kalau yang begitu Asyila tuh pasti nangis. Iya Bu. Terus setelah itu langsung Asyila berangkat ke bandara. Selama di jalan Ibu Asyila kayak gak habis pikir gitu loh Bu, bisa-bisanya dia gitu padahal kita adik kakak gitu kan Bu. Dan Asyila juga merasa sedih karena kayak kakak pertama Asyila yang seharusnya memberikan motivasi, inspirasi dan jalan untuk Asyila. Misalnya kayak kan Asyila masih bingung nanti soal kuliah gimana gitu. Seharusnya kan yang memberi jalan ke Asyila kan Bu. Jadinya tuh kayak Asyila yang harus berusaha sendiri Bu. Tapi di antara ketiga kakak Asyila tuh kayak sayang banget sama kakak yang ketiga yang sekarang kelas 12. Paling dekat kah? Iya, bahkan paling dekat karena kakaknya tuh yang perhatian terus suka bantu mama Asyila juga, kayak ganti Asyila misalnya ini, bahkan disuruh sapu rumah mau, cuci piring mau, pergi beli, bahkan minta tolong beli datanya Asyila juga mau. Iya Bu. Terus kayak Asyila sumpah mungkin nanti kakak Asyila yang pertama bisa sadar, terus kayak bisa cari jalan yang terbaik untuk dirinya, mungkinnya tuh kayak utamanya untuk dirinya sendiri. Iya.
cerita ini ke teman-teman kayaknya enggak. Ah, sih. Pernah cerita ke Jasmine sih. Soalnya nih kita waktu itu ya kita pernah setiap malam cerita bareng gitu kan Bu, cerita bareng. Terus Jasmine juga cerita tentang keluarganya. Terus saya cerita tentang keluarga, kita nangis berdua malam-malam. Tapi ketemu Ketemu apa? di chat aja kan? Itu pas udah pulang ke Apa sih sih dari asrama gitu. Tidak ada telepon lagi. Berdua aja. Iya, kamu nanya belum keluar. Kayak itu juga ada. Kak Helen udah keluar di kamar waktu itu udah alumni kan. Oh gitu. Oh berarti belum lama. Iya Bu, masih bulan lalu gitu. Tadi menarik Asila bilang ada, maaf ibu potong tadi, karena Asila kehilangan apa? Kehilangan orang yang membangunkan jalan. Harapannya jadi orang yang buka jalan. Iya. Asila yang merasa kehilangan itu. Iya Bu, kayak Asila udah berharap nih nanti pas kuliah bisa dibantu sama kakak. Ini tuh gini, buahnya gini, pas udah nggak tahu. Terus kayak Asila bisa kayak, oh kalau ini buahnya gimana? Bisa tanya kayak udah ada orang yang lebih mengerti, Pernah ya. udah pernah berpengalaman gitu Bu. Jadi kasih Asila wawasan yang lebih luas gitu. Kayak Asila pengen dibimbing sama kakak pertama gitu. Iya Bu. Terus Asila juga bilang, ya orang yang seharusnya buka jalan. Menurut ibu sih pengen dengar dari Asila. Menurut Asila memang harusnya pertama laki-laki yang buka jalan kalau adiknya atau gimana? Menurut Asila sih, kalau dari pribadinya memang seharusnya cari jalan hidup sendiri. Apalagi kan udah dewasa, udah Ya. 20-an, seharusnya kayak cari kerja, cari usaha, buka usaha. Bahkan dari nol aja tuh kayak ada naik turunnya. Tapi kalau tetap berusaha kayak Asila jadinya bangga Ya, ya, gitu kan ya, ya. Bu. Apalagi kan dia sempat ada pasangan juga, pacaran, terus kenalin ke Asila. Terus Asila kayak, ini yakin nanti mau dikasih makan apa, mungkin semua kayak hati Asila gitu loh Bu. Tapi Asila nggak berani bilang. Iya, nggak berani Asila bilang. nggak cukup dekat ya, nggak sering ngobrol sama kakak yang pertama ini. Kalau yang pertama tuh sering bercanda, sering ngobrol, tapi mulai dari situ Asila kayak udah agak menjauh dari kakaknya, takut pas bicara atau lihat kayak nangis gitu loh Bu. Oh lebih ke sedih ya? Iya. Marahnya malah enggak. Iya, sedih bukan karena nggak lantar waktu itu, tapi kayak arahnya kakak Asila tuh udah amburadul gitu loh Bu. Kayak bahkan untuk masa depannya sendiri dia Nggak mikir yang gitu ya. mikir dan nggak mau untuk berusaha gitu. Asila kayaknya pengen lihat usahanya dia ya. Iya. Walaupun belum tentu berhasil, maksudnya belum tentu langsung wah. Iya. Asila pengen lihat dia nggak cuma tidur, nggak cuma makan orang tua yang masak makan mandi gitu ya, tapi pengen ngapain gitu ya usaha. Iya. Bahkan kan masih minta uang dari orang tua gitu Bu. Dan itu langsung Asila kayak ke flashback ke waktu kelas 4 gitu Bu. Itu kan zaman corona tahun 2021 2020 lah Bu. Kayak dia sering kan itu dikasih tugasnya perantara WhatsApp, dikasih nanti LDKS-nya, terus nanti dikerjain, bilang halaman berapa nanti dikerjain gitu kan Bu. Terus kakak yang pertama ini karena memang dulu tuh keluarga Asila susah juga ya Bu, kayak kurang berada, jadi tuh HP-nya tuh cuman kakak itu yang ada HP gitu. Kakak yang pertama Itu kalau Asila ingat Asila umur berapa? Kelas berapa itu? itu kelas 4 SD. Terus kayak kakaknya sering bantuin Asila bikin PR, kayak dari situ aja Asila kayak dia selalu panggil Asila untuk buat PR-nya saat Asila lupa atau Asila udah malas gitu Bu. Iya sih, langsung kayak Asila sumpah ini Asila takut pas mama udah tua, bapak udah tua, terus kayak udah mungkin udah nggak ada lagi dan tinggal kita yang berjuang, hubungan kita tuh kayak hancur gitu loh Bu. Terus kayak kakak nanti kayak misalnya nanti kakaknya tambah bingung karena udah nggak ada penopang untuk Nggak ada tempat ganti gitu ibaratnya. iya gitu. Jadi ibu kalau ibu lihat Asila malah sangat memikirkan
rasa ketakutannya. Iya. Tapi kan itu lagi tadi yang ibu pengen tanya Kak Sila, aku bilang ke Kak Sila nggak tahu cara, nggak tahu hidupnya. Saya nggak tahu atau sebenarnya belum. Lebih ke belum sih, bukan ya tadi dia belum berusaha untuk cari tahu itu, sehingga dia belum tahu bagaimana. Ada nggak kayaknya Sila bantu? Pernah nggak Sila ajak ngobrol soal itu? Pernah tapi kayak Asia cerita berani Bu, kayak Asia coba bangun topik gitu kan Bu, kayak Asia belajar ini di sana, terus nanti kayak kakaknya juga punya tanya, oh kenapa begitu, bisa itu, terus Asia jelasin lah, karena Asia rasa Asia mungkin wawasannya bisa lebih luas, dan bahkan kan Asia suka di FYI ke TikTok Asia kan kayak kata-kata yang bahasa Inggris yang relate dengan Asia gitu loh Bu. Terus Asia sering posting ulang, terus nanti kakak Asia lihat, terus kayak Asia pas lihat kakaknya like postingannya kan otomatis masukkan notifnya, terus kayak Asia kira-kira dia tahu artinya nggak ya, kayak takut gitu loh Bu. Betul-betul yang tanya, Kak nggak mau coba ini, Asila bantuin cari kerjaan itu pernah nggak Asila kasih? Ini ada lowongan kerja. Pernah, apa pernah? Oh gimana caranya? Asia bilang, Kak, ayo dong cari kerja. Udah lama lo nggak bantu orang tua. Kayak dia dulu kan sebenarnya pernah bantu-bantu kayak buat rumah kayak tukang gitu loh Bu. Terus nanti dikasih upah per hari gitu. Tapi pas maksudnya seiring jalannya waktu jadi gitu deh. Jadi kayak Asila bilang, terus kayak Asila bilang, Kak ini nih bisa ikut kerja ini, terus nanti ini gini-gini, bahkan pernah jelasin loh Bu. Oh pekerjaan betul. Iya, tapi Asila udah agak lupa sih, udah lama itu udah lama Bu. Pas Asila masih awal-awal punya HP. Iya. Terus jawabannya kayak, oh iya Kak, ya nanti kakak bisa coba. Tapi cobanya tuh yang nggak coba-coba Bu, Dari mana Asila tahu? karena nggak pernah lihat. Pas Asila tanya perkembangannya gimana, kakaknya bilang iya nanti gitu Bu. Makanya Mbak Asila padahal sampai bikin CV loh gitu kan? Ya, Nah itu dibawa nggak CV-nya untuk kakak yang itu kan? bukan Bu, bukan yang ketiga. Oh, Asila yang pertama itu kuliah udah lulus SMA. SMK Bu. SMK jurusan apa tuh? Dia tuh jurusan kayak listrik gitu loh Bu. Dia bisa buat maksudnya pas misalnya kayak dia bukan tentang listrik lah, seputar listrik gitu, kelistrikan gitu. Nah, yang waktu itu Asila pernah kasih itu lulusan SMK bisa, lulusan SMA SMK. Iya, Tapi nanti mungkin siapa tahu Asila yang dorong lembut kirim kayak aku kan, mungkin kalau ada yang sesuai sama budaya kakak kirim lagi. Tapi dia nggak mau kalau misalnya Asila sampai nggak marah dia. Jadi kayak terima tapi nggak dicoba. udah dicoba, cuma lihat tapi tidak ada aksinya untuk mencoba gitu. Jadi Asila paling dewasa ya kayaknya sebenarnya. Menurut Asila gimana? Asila rasa kayak rasa karena apa yang rasa dewasa itu tumbuh karena berbagai hal yang Asila coba yang Bukan cara kayak mainnya dewasa. pengalaman Asila gitu loh Bu. Melalui itu kayak dari pengetahuan Asila juga, makanya Asila bisa kayak bilang, ih kamu pikirannya dewasa deh gitu, kayak iya, karena kayak kan kebanyakan tuh kayak anak-anak Umuran Asila. seumuran Asila tuh lebih ke masih main-main, maksudnya masih normalnya tuh masih kayak gak hanya gak coba hal yang maksudnya yang orang itu anggapnya dewasa, kayak kenapa kamu gak main ini, Iya. padahal anak-anak seumuran kamu main ini loh. Iyalah gitu Bu. Terus Asila juga kan ada sepupu gitu kan Bu, sepupu yang kakaknya tuh Laki-laki juga? ya kakak laki-laki. Oh ya, dia tuh juga kakak laki-lakinya 2, terus ada terakhirnya perempuan seumuran mirip lah Asila ya. juga. Terus
terus kayak Asila lihat kakaknya kayak kerja keras sekali, bahkan ikut bapaknya untuk pergi kerja itu kan Bu, kayak dia beliin adiknya hadiah pas ulang tahun, pas dapat ranking atau naik kelas gitu. Sebenarnya cemburu kan kayak mereka lebih banyak uang, tapi kayak effortnya gitu loh Bu. Kadang mungkin dalam bayangan kita Asila walaupun itu dia banyak uang tapi ada usahanya, dengan cara apa kasihannya gitu ya, itu yang Asila sedih gitu ya. Iya Bu, bahkan saya lebih menghargai orang yang buat sesuatu untuk saya dari kayak iya. Tapi saya sangat menghargai ketika orang itu kasih barang maupun makanan kayak Asila rasa, oh orang ini berarti bisa Sayang. misalnya kayak perhatikan Asila, kayak bisa jadi teman Asila gitu Bu. Tapi oke, mungkin cerita Asila dengan menangis belum tentu bisa, maksudnya itu kan kehidupan orang lain ya, itu kan walaupun kata Asila itu orang lain, kita hanya bisa bantu, makanya tadi kita usaha terus dan usaha yang dikirimkan mungkin yang dia coba ini deh, coba ini, kita yang carikan lokernya. Mungkin Asila juga kalau ada waktu, Asila sudah kelas 9 ya, hari kapan Asila ada waktu, Asila tuh bikin CV juga untuk dia, karena barangkali Asila lebih dewasa, gitu kan, Asila punya wawasan. Dan apa kalau kita sebagai muslim biasanya yang paling bisa kita upayakan itu dalam situasi itu kan sudah seberat keluarga itu, apa rasanya kalau sebagai muslim? Kalau sebagai muslim sih Asila mungkin bertawakal, selalu bertawakal. Asila tetap dorong kakaknya untuk, maksudnya bukan sampai mau sih Bu, tapi kayak seenggaknya kakaknya kayak ada usaha untuk bisa menggapai atau mewujudkan apa yang mungkin Asila mau ke kakak Asila gitu. Dan yang satu yang ibu pengen Asila ucapkan hari itu yang pamungkas doa sih, ya enggak? Iya, bertawakal sama berdoa. Kalau Asila sebagai adik, ya kita tadi yang bantu kirim, terus kalau misalnya kita semangat pulang ngobrol, kasih tahu sambil bercanda kayak Asila bilang, dan yang palingnya selalu doain sih, dan mama Asila pasti doain. Asila sebagai adik dan ibu rasa Asila paling soleha sih, jadi bisa doain. Itu kuncinya, kita nggak bisa apa ya. Iya. Itu modal paling ini sih. Terus kalau kalau di rumah berarti cukup sedia itu. Iya. Tapi kalau di sini, maksudnya kalau kita kesini itu kepikiran ya. Mungkin karena kalau banyak tugas sama padat dengan lomba organisasi juga Bu, jadi kayak sering kayak pikirannya hilang tentang itu. Tapi nanti kayak pas menyibukkan diri. Iya, tapi nanti kayak pas lagi sendiri atau pas malam-malam ingat hal itu, bahkan malam sebelum Asila ulang tahun Asila ingat itu juga. Keren deh. Saya nggak pernah menyangka ada sesuatu ini yang Asila simpan. Maksudnya dari kesehatan Asila dari itu. Saya nggak pernah loh kerjanya yang sedih kayak gitu. Bahkan Asila langsung berpikir kayak lebih baik Asila jadi anak tunggal aja deh, kayak percuma gitu kan, percuma. Mungkin ini pikiran egoisnya Asila ya Bu. Ini jadi Enggak. Tapi kalau Asila cukup dekat. kalau kakak kedua sih lebih galak, terus suka marah-marah. Tapi mungkin jauh ya Bu, pas di chat sama biasanya tuh beda sekali Bu. Kalau biasanya tuh pas bicara kayak
suka pakai nada yang agak mengesalkan gitu loh Bu. Tapi kalau lewat chat tuh kayak baik gitu Bu. Oh, itu biasanya sih mereka paling lagi Iya. ya kalau dari kita soal ganggu dari jauh. Tapi maksudnya yang kedua jauh, tapi di rumah sendiri yang kejadiannya di rumah. Tiga-tiga Kalau orang. yang pertama kan di rumah Bu, kalau yang kedua kan baru bukan lagi cari kerja kan tadi Bu, kayak masih berusaha gitu Bu. Kalau yang ketiga kan masih baru lulus SMA kelas 12. Yang tadi yang tiga. Iya. Yang asal bantu tetap bikin itu kelas 2, yang tahap kedua. Yang ketiga. Oh, yang ketiga. Iya. Ya, maksudnya untuk saat ini walaupun itu tempatnya sih keluarga kita dekat, ibu rasa nggak usah terlalu mencemaskan. Kita sebagai muslim pasti ingat gak ayatnya yang asal itu ayat asal tulisnya ya, Allah pasti kasih sedikit. Iya, Aku nggak tulis kan? Iya. Sedikit ketakutan, sedikit kecemasan, sedikit kelaparan. Artinya Allah sendiri bilang bahwa memang akan sedikit ada itu. Iya. Nggak apa-apa kalau kita khawatir silakan dibeli nggak apa-apa. Tapi di luar kuasa asli lah silakan kita udah bantu upaya, kita udah dorong sedikit, kita udah doa. Mungkin ceritanya akan nanti misalnya takdir itu seperti ini. Hasilnya suruh nyolek dia, karena hasilnya punya wawasan agama, wawasan yang lebih besar, dan nggak usah yang khawatir terlalu panjang. Ada dua lain katanya di sini dan masih banyak. Semoga panjang umur ya. Misal mesti belajar sini dengan kita tadi tawakal versi hasil itu berdoa. Ada lagi yang selanjutnya. Sudah semua. Ini kita lanjut ya. Akhir. Terima kasih ya, Sila. Sudah